akan ulas film Darufu, dibintangi Raffi Teja dan Tapsi Panu. Film ini cukup lucu, tidak rasis terhadap agama tertentu. Dewa Yama atau Dewa Kematian merasa sudah lelah mengurus dunia. Dia akan beristirahat di surga, termasuk bersama Citragupta selaku Dewa Pencatat Amal Manusia. Anaknya Yama Junior akan melanjutkan tugas. Yama Junior berjanji akan memenuhi tanggung jawab itu dengan baik. Ada satu pesan Dewa Yama kepada anaknya untuk berhati-hati mencabut nyawa orang yang berbahasa Telugu. Karena dulu beberapa kali orang Telugu pernah berulah di akhirat. Sampai-sampai neraka disegel dengan dalih melindungi manusia. Yama Junior meminta agar Citragupta yang berpengalaman tetap menemaninya. Citragupta menjadi kesal karena tidak jadi ikut istirahat ke surga. Dia ingin memberi pelajaran kepada Yama Junior dengan membawakan seorang pendosa paling menakutkan dari Chennai. Orang itu adalah Bulet Raja, diperankan Raffi Teja. Dia baru keluar penjara untuk ke-100 kalinya. Itu adalah prestasi membanggakan bagi seorang penjahat. Raja suka berbuat onar, hobi memancing keributan, dan bahagia melakukan kejahatan. Bersama temannya, Hawaja, dia hidup sesuka hati. Mereka tidak memiliki keluarga karena yatim piatu. Saat mencuri di sebuah acara pertunangan, Raja jatuh cinta kepada calon pengantin wanita, Sweta, diperankan Tapsi Panu. Tanpa rasa takut, Raja mengungkapkan langsung kalimat I love you. I love you. Semua orang yang ada di tempat itu tercengang. Calon suami Sweta, Harbor Babu, sangat murka. Apalagi Babu adalah gangster kejam yang biasa membunuh. Dengan percaya diri, Raja meminta Babu untuk meninggalkan Sweta. Karena baru kali ini dia merasakan jatuh cinta lagi. Sweta hanya terdiam melihat ulah Raja. Babu kemudian ingin membunuh Raja, tapi dia berhasil meloloskan diri. Babu dan Sweta akhirnya melanjutkan pertunangan. Sebenarnya Sweta tidak menyukai pernikahan itu. Sikap Babu juga semena-mena, tapi tidak ada pilihan lain untuk membalas jasa Babu kepada keluarganya. Babu bersama anak buahnya saat ini memburu Raja. Sweta dibiarkan latihan tari di tempat gurunya Vidya Balan agar tidak ada yang mengganggunya. Mengingat pernikahan tinggal 10 hari lagi. Nasib mempertemukan Raja dan Sweta kembali. Raja bersama temannya Hawaja menjebak Vidya Balan agar mau mengangkatnya sebagai asisten tari. Tentu saja tujuan Raja untuk bisa lebih dekat dengan Sweta. Ikhtiar itu cukup berhasil. Tingkah Raja yang kocak bisa membuat Sweta senyum-senyum sendiri mengingatnya. Tapi tetap pura-pura judes karena dia calon istri orang lain.
Pada saat raja merayakan ulang tahun Sweta, ada preman yang bersikap kurang ajar. Raja menunjukkan kejantanan dan kekuatannya. Senyum indah terlihat di wajah Sweta. Benih-benih cinta pun mulai tumbuh bermekaran. Shweta. Raja bergerak cepat. Dia membawa Sweta pergi bersamanya. Babu yang marah ditantang untuk datang. Keberanian raja membuat Sweta tenang dan semakin mabuk kepayang. Babu bersama anak buahnya datang ingin merebut Sweta. Raja menghadapi mereka semua. Untuk pertama kalinya, raja akan bertarung atas nama cinta. Dia sangat bersemangat menghajar siapa saja. Raja tampil garang. Dia yakin pasti akan menang. Babu dipukul dan ditendang. Tapi Babu berhasil menabrak raja hingga jatuh ke jurang. Raja belum mati, dia masih kuat untuk bertahan hidup. Tapi Dewa Citragupta membuat mobil jatuh menimpa raja. Ledakan terjadi. Raja langsung meninggal. Roh raja dibawa ke tempat pengadilan Dewa Yama. Hentakan kaki raja membuat tempat itu langsung bergetar. Catatan dosa raja akan segera dibuka. Tiba-tiba Dewa Citragupta menyampaikan kepada Dewa Yama bahwa telah terjadi kekeliruan. Nyawa raja diambil sebelum waktunya, padahal Citragupta sengaja melakukan kesalahan itu. Dewa Yama ketakutan dengan kesalahan yang terjadi. Dia masih ingat dengan pesan ayahnya untuk tidak main-main dengan orang Telugu. Citragupta memang usil. Dia memberitahu raja tentang kesalahan yang terjadi. Anda seharusnya masih hidup. Kami membunuh Anda sebelum waktunya, ungkap Gupta memprovokasi. Raja langsung berteriak mendengar itu. Raja tidak akan mengampuni kesalahan para dewa. Andaikan saja ini terjadi di bumi, maka akan viral di televisi. Dewa Yama tidak ingin masalah menjadi panjang. Untuk menebus kesalahan itu, Raja akan dikirim kembali ke bumi. Dewa Yama juga melayani raja dengan baik agar tidak marah-marah lagi. Ayah Dewa Yama datang membantu menyelesaikan masalah. Dijelaskan bahwa Dewa Brahma menciptakan 7 orang yang mirip di dunia. Masih ada 3 orang yang mirip dengan raja di bumi. Ada yang menjadi teroris, prajurit Cina, dan Menteri Dalam Negeri Andhra Pradesh, Ravindra. Menjadi Ravindra paling disukai oleh raja. Sosok Ravindra adalah iblis berwajah malaikat. Dia pejabat rakus, jahat, dan korup. Jabatan Mendagri bisa didapatkan, tidak lepas dari jasa ayahnya dulu, politisi jujur yang dicintai rakyat. Ravindra bersama teman-temannya Balram, Santaram, dan Papitrananda telah banyak melakukan korupsi. Target Ravindra ke depan adalah menjadi CM atau Kepala Menteri. Meski jahat, Ravindra sangat dicintai rakyat karena dianggap orang baik. Masyarakat meminta bantuan Ravindra ketika tempat tinggal mereka akan digusur pengusaha asal Malaysia. Tapi pengusaha itu memberikan uang suap yang sangat besar untuk memuluskan proyeknya. Hubungan Ravindra dengan ibunya sangat renggang. Ibunya membenci Ravindra karena kecewa dengan sifatnya yang rakus.
Mau mereka Nico, WC. Saat ini sebuah bangunan pemerintah runtuh. Banyak korban berjatuhan. Kontraktor bangunan tersebut adalah Santaram, teman dekat Ravindra. Insiden itu menjadi sorotan berbagai pihak. Partai oposisi menuding Ravindra yang harus disalahkan karena proyek diberikan kepada kontraktor yang merupakan teman dekatnya. Santaram menemui Ravindra. Dia meminta Ravindra menyerahkan diri ke polisi untuk mengalihkan perhatian, sehingga nama Santaram tidak begitu mencuat ke publik. Santaram berjanji posisi jabatan CM akan didapatkan Ravindra. Ravindra kemudian menyerahkan diri. Rakyat yang menganggap Ravindra tidak bersalah melakukan protes. Bahkan beberapa pemuda ada yang sampai bakar diri. Akhirnya Ravindra dibebaskan untuk menghindari korban jiwa lagi. Ravindra langsung menemui para pendukungnya yang rela membakar diri. Salah seorang dari mereka, wajah dan tubuhnya sudah rusak, tapi sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan. Anda adalah pemimpin saya, Anda adalah Tuhan saya, ucapnya menghembuskan nafas terakhir. Keluarga pemuda itu menangis. Tapi mereka ikhlas. Kematian itu dianggap keberuntungan demi kebebasan Ravindra. Pemuda itu bukan satu-satunya yang meninggal. Sebagian keluarga tidak rela atas tragedi itu. Salah seorang pihak keluarga marah-marah dan ingin membunuh Ravindra. Ravindra memang telah berhasil mencitrakan dirinya sebagai pemimpin baik hati. Dia tidak menyangka dampaknya bisa seperti saat ini. Ravindra mulai menyadari telah melakukan kesalahan besar, tapi teman-temannya sama sekali tidak peduli jika rakyat mati. Ravindra semakin malu untuk menatap wajah ibunya. Apa yang dilakukan Ravindra sudah tidak termaafkan lagi. Kamu tidak akan pernah melihat saya lagi dalam kehidupan ini. Dan jika saya mati, tolong, jangan bermain politik dengan tubuh saya, ucap sang ibu menangis pergi. Apa yang terjadi hari itu mampu membuka mata hati Ravindra. Dia menelpon teman-temannya karena akan menyerahkan diri. Semua uang yang telah mereka hasilkan juga harus disumbangkan. Ravindra mengajak teman-temannya untuk ikut menyerahkan diri. Tentu saja ajakan itu ditolak mentah-mentah. Ketika Ravindra pergi untuk menyerahkan diri ke polisi, dia ditabrak truk oleh orang suruhan teman-temannya sendiri. Ravindra dipastikan sudah tewas. Mayat Ravindra didatangi banyak orang, termasuk teman-temannya yang merupakan dalang pembunuhan ikut melayat. Mereka pura-pura berduka. Temannya, Papitrananda yang selama ini hidup sebagai pemuka agama, berpura-pura sangat kehilangan. Dia ingin Ravindra bisa hidup kembali. Ravindra harus bangkit demi melayani rakyat. Saat itulah roh raja dimasukkan ke tubuh Ravindra oleh dewa. Mayat Ravindra tiba-tiba bangkit dan tertawa lepas. Dialah raja yang kini menjadi Ravindra. Semua orang dibuat kaget. Ravindra alias raja mengaku hanya berpura-pura mati. Dia langsung menebar ancaman bagi orang-orang yang datang dengan air mata buaya. Sementara Dewa Citragupta mendapat hukuman atas kesalahan yang sengaja dia lakukan. Hidupnya Ravindra membawa ancaman bagi para pembunuhnya. Papitrananda sendiri menjadi orang yang disalahkan. Karena ucapannya benar-benar membuat Ravindra bangkit dari kematian.
padahal dia tidak memiliki kekuatan apapun. Kini Raja menjalani hidup sebagai Ravindra, seorang Mendagri. Dia begitu menikmati sebagai menteri yang disegani dan dihormati. Inko sir. Sir. Avutala waiting sir. Langkah pertama yang dilakukan menghentikan proyek pembangunan pabrik milik pengusaha Malaysia. Selanjutnya, mendatangi teman-teman Ravindra yang merupakan dalang pembunuhan. Mereka diingatkan untuk menyumbangkan semua uang haramnya. Ketika Ravindra bersama si M di jalan, ada ambulan mogok. Ravindra dengan cepat menyelamatkan seorang wanita yang akan melahirkan. Tindakan itu membuat Ravindra panen pujian. Si M juga mengingatkan agar Ravindra segera menikah. Itu penting agar semua langkahnya semakin terkontrol. Ravindra alias Raja langsung mengingat tempat asalnya di Chennai. Ada kekasihnya yang selalu berurai air mata setelah Raja meninggal. Nasib Sweta memang malang, apalagi hari itu dia akan menikah dengan Harbor Babu. Raja pergi ke Chennai yang dianggap sudah mati oleh semua orang. Dia menemui Sweta dan membawanya kabur. Sahabatnya, Hawaja, selalu setia membantu. Raja dikejar oleh anak buah Babu, tapi pasukan khusus datang dengan 2 helikopter. Maklum saja, Raja saat ini adalah Ravindra, Mendagri negara bagian Andhra Pradesh. Sweta sangat kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Raja tidak bisa menceritakan apa yang sudah dialaminya karena bagian dari rahasia dewa. Raja kemudian membawa Sweta ke tempatnya. Upaya pembunuhan kembali diterima oleh Raja. Mereka adalah pembunuh bayaran dari Bihar yang membunuh Ravindra. Raja menghajar mereka semua di kuburan. Ketua geng terbunuh. Telepon pembunuh berbunyi. Itu dari Santaram. Raja berbicara langsung dengan dalang pembunuhan. Santaram langsung ketakutan karena ketahuan. Besoknya, Raja menjebak Santaram dengan informasi palsu akan ada razia, sehingga semua uang hitam diamankan. Setelah uang terkumpul, Ravindra mencurinya. Selanjutnya, Raja menemui ibu Ravindra yang ternyata lebih memilih tinggal di panti jompo. Ibunya menolak pulang karena lebih bahagia hidup di panti dengan banyak kenalan baru. Raja memaksa semua orang tua di panti itu dijemput oleh anak-anaknya. Raja juga menyembah agar wanita yang dianggap ibunya itu mau pulang. Ibunya heran dengan banyak perubahan Ravindra. Apapun itu, dia sangat bersyukur. Malamnya, saat kencan bersama Sweta dengan motor, sekelompok polisi melakukan razia. Ravindra yang menggunakan helm dimintai uang suap jika ingin melanjutkan perjalanan. Semua polisi yang bertugas malam itu dihukum. Seorang warga yang menyaksikan tindakan Ravindra sangat bangga. Masalahnya, korupsi terjadi di mana-mana. Raja lalu bertekad untuk menghapus korupsi. Itu TV game show kadu, common man show. Ravindra memperkenalkan skema baru dalam pemberantasan korupsi. Semua masyarakat harus merekam aktivitas korupsi, lalu mengirimkan video itu ke nomor yang sudah disediakan.
maka para petugas akan langsung bergerak mengambil tindakan. Ada hadiah uang bagi masyarakat yang mau membongkar praktik korupsi. ఇప్పుడు పవర్ పొలిటీషియన్ చేతిలో లేదు. Korupsi memang sudah merajalela. Bahkan orang cacat pun harus menyuap agar pegawai pemerintah mau melaksanakan tugasnya. Tim yang telah dibentuk Ravindra menangkap banyak pelaku korupsi berdasarkan informasi dari masyarakat, termasuk di sektor pendidikan yang sedang dijadikan ladang bisnis. Tidak hanya korupsi, setiap kejahatan yang terjadi juga ditindak tegas. Ravindra alias Raja sangat puas dengan hidupnya saat ini. Ibunya juga bangga atas semua tindakan yang dilakukan anaknya. Ravindra sudah menjadi idola seluruh rakyat. Target Ravindra selanjutnya adalah menangkap Balram dan Fapitrananda. Cukup mudah bagi seorang Mendagri memenjarakan mereka yang sudah jelas memiliki banyak uang hitam. Ketiga sahabat Ravindra itu kini sudah masuk penjara, tapi mereka dengan mudah bisa keluar penjara dengan jaminan. Malum saja, uang mampu melakukan banyak hal. Sementara Harbor Babu terus mencari Raja dan Sweta. Babu mengejar Raja saat melihatnya di dalam mobil. Namun polisi bergerak cepat menangkap Babu. Saat itulah Babu mengungkapkan bahwa orang yang menjadi Mendagri sebenarnya Bulet Raja. Ucapan itu didengar oleh Balram dan lainnya. Mereka kini sedikit mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Raja didatangi langsung ke rumahnya. Mereka tidak lagi memanggil Ravindra, tapi Bulet Raja. Di hadapan ibu Ravindra, Raja difitnah sebagai dalang pembunuhan Ravindra demi uang dan kekuasaan. Ibu Ravindra sangat syok mendengar itu. Raja menjadi terpojok. Tapi hebatnya, ibu Ravindra tetap menyebut bahwa Raja adalah anaknya. Orang-orang jahat itu kemudian diusir pergi. Ternyata ibu Ravindra tahu sejak awal jika Raja bukanlah Ravindra. Seorang Ravindra dinilai tidak mungkin akan menjemputnya ke panti jompo saat itu. Kamu persis seperti apa yang saya inginkan tentang anak saya. Kebahagiaan itu sudah cukup, nak, ucap ibu Ravindra. Semua yang terjadi selalu dipantau oleh Dewa Yama. Dewa sedih melihat kebahagiaan itu, karena besok Raja alias Ravindra akan dicabut nyawanya. Musuh-musuh Ravindra merencanakan pembunuhan. Bom sudah dipasang di bawah panggung tempat Ravindra akan berpidato. Hal yang tidak diduga, istri Balram dan Santaram hadir dalam acara tersebut. Babu tidak membiarkan mereka menyelamatkan istrinya. Ravindra mulai berpidato. Dia sudah membentuk yayasan atas nama ayahnya. Yayasan itu akan mengadopsi 3.000 desa yang tidak memiliki sekolah, 5.000 desa yang tidak memiliki rumah sakit, dan 6.000 desa yang kesulitan air bersih. మన స్టేట్ లో సంతోషం ఉండాలి కానీ Sumber pendanaan berasal dari harta kekayaan Ravindra sendiri. Uang haram milik Balram, Santaram, dan Papitrananda juga disumbangkan ke yayasan. Itulah kenapa istri mereka dihadirkan dalam acara. Santaram terharu mendengar Ravindra. Namanya sudah dibuat jadi pahlawan dan dermawan bagi rakyat. చనిపోతే కోట్ల మంది ఆస్తులు Santaram kemudian berusaha melawan Babu. Balram diminta membubarkan semua orang agar tidak terkena bom. Anak Balram jatuh di atas panggung. Ravindra berlari menyelamatkannya. Semua orang selamat, sedangkan Babu yang ingin menembak Ravindra diamankan polisi. మర్యాదగా తెలుగు ప్రాణాలను Ravindra selamat.
Tidak, dia ditembak oleh orang yang dendam karena adiknya mati membakar diri untuk membebaskan Ravindra dari penjara beberapa waktu lalu. Ravindra terluka parah. Hari itu dia memang ditakdirkan untuk mati. Menurut Dewa Yama, hanya satu cara bisa membuat Ravindra lolos dari kematian, yaitu doa. Ya, doa manusia akan bisa mengubah takdir, bisa memperpanjang umur. Kondisi Ravindra sangat kritis. Dia dirawat di rumah sakit. Semua rakyat berduyun-duyun melakukan ritual doa. Pemeluk agama apapun berdoa demi kesembuhan Ravindra. Siang dan malam doa-doa dipanjatkan. Mereka juga mendatangi rumah sakit untuk memberi dukungan. Dan doa terakhir datang dari seorang bayi yang baru dilahirkan. Itu karena Ravindra pernah menyelamatkan seorang ibu yang akan melahirkan. Doa-doa itu mampu memperpanjang umur Ravindra. Dewa Yama batal mencabut nyawa Ravindra. Semua orang bahagia. Film selesai. Bye-bye.